Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 58 bagian ketiga. Dapatlah dilihat dalam bacaan ayat ini bahwasana Utsmanlah yang lebih ahli tentang amanah itu. Baik karena itu memang haknya sebagai hasil keputusan orang tua-tua, atau karena dalam hal yang demikian dialah yang dapat dipercaya buat memegang amanah. Memang dalam perkara amanah, terlepas dari haknya menerima pusaka turunan, dapatlah Utsman bin Thalhah dipercaya, sebab dia adalah salah seorang muhajirin yang meninggalkan Mekah. Menurut Rasulullah SAW bersama Khalid bin Walid dan Amr bin As, dan dia pun terkenal sebagai salah seorang sahabat Rasulullah yang terkemuka. Dalam hal ini Nabi kita dan junjungan yang kita cintai, Muhammad SAW, telah mengatasi perlombaan kaumnya, membebaskan diri dari percaturan keluarga, dan memandang yang sangat jauh. Sampai sekarang kunci Ka'bah tetap dipegang oleh Bani Syaibah, keturunan Utsman bin Thalhah. Itulah keturunan Quraisy yang di samping Bani Hashim masih ada sampai sekarang ini di negeri Mekah. Namun demikian, wallahu alam. Sekarang terlepas daripada sebab turunnya ayat, kita ambillah tujuan yang umum dari lafaz ayat dan kita hentikan membicarakan sebab yang khusus dari turunnya ayat itu. Berkata Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam dan Syar bin Haushab, ayat ini diturunkan untuk amir-amir, yaitu pemegang-pemegang kekuasaan di antara manusia. Berkata Ibnu Abbas, ayat ini umum maksudnya untuk orang yang memerintah dengan baik atau yang sewenang-wenang. Dari ayat ini Imam Malik mengambil kesimpulan hukum bahwasanya jika ada seorang musafir yang negerinya telah diperangi, datang melindungkan diri ke negeri Islam dan menitipkan hartanya, lalu dia mati hilang di tempat lain, wajiblah harta bendanya itu dikirimkan kepada warisnya. Memang ayat inilah ajaran Islam yang wajib dipegang oleh penguasa-penguasa. Memberikan amanah hendaklah kepada ahlinya. Orang yang akan diberi tanggung jawab dalam suatu tugas hendaklah yang sanggup dan bisa dipercaya memegang tugas itu. Berkata Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasatus Syar'iyah, maka wajiblah atas penguasa menyerahkan suatu tugas dari tugas-tugas kaum muslimin kepada orang yang cakap untuk melaksanakan pekerjaan itu. Sebab Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Man waliya min amril muslimina syai'a wa falli fawalla rajula wa huwa yajidu man huwa aslahu lil muslimina minhu faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minina." Barang siapa memegang kekuasaan dari suatu urusan kaum muslimin, lalu dia berikan satu jabatan kepada seseorang, padahal dia tahu bahwa ada lagi orang yang lebih cakap untuk kaum muslimin daripada orang yang diangkat, maka berkhianatlah dia kepada Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim dalam sahihnya. Berkata Umar bin Khattab, barang siapa yang memegang kuasa kaum muslimin, lalu diangkatnya orang karena pilih kasih atau karena hubungan keluarga, khianatlah dia kepada Allah dan Rasul dan kaum muslimin. Sebab itu hendaklah diselidiki siapa yang cakap untuk memegang suatu kuasa yang akan jadi wakil di kota-kota, sejak dari amir sampai kepada pejabat yang diberi kuasa atau pemegang dan penjaga hukum atau kodi-kodi. Demikian pula panglima-panglima ketentaraan dan perwira-perwira tinggi, menengah dan rendah, dan pemegang-pemegang kuasa
kekayaan negara, menteri-menteri, pejabat di jabatan, pemungut bea cukai, dan lain-lain yang berkenaan dengan harta benda kaum muslimin. Semuanya itu hendaklah diangkat menurut kecakapan dan kejujuran, mengingat amanah tadi. Dan tiap-tiap yang telah diangkat itu pun jika mengangkat bawahannya, hendaklah memilih mana yang lebih cakap dan jujur pula. Bahkan sampai-sampai kepada jabatan menjadi imam sholat 5 waktu, tukang azan, tukang baca Al-Quran, sampai kepada guru-guru, sampai kepada Amiril Hajj, pemimpin rombongan haji, pembawa surat-surat pos, bendaharawan-bendaharawan, atas militer besar dan kecil, pemimpin-pemimpin kabilah, dan tua pasar, hendaklah angkat yang cakap. Hendaklah tiap-tiap urusan kaum muslimin itu, sejak dari amir-amir dan lain-lain, menempatkan orang bawahannya itu di tempat yang betul. Pilih mana yang dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jangan seseorang diberikan pekerjaan karena permintaannya sendiri atau terdahulu memintanya. Bahkan itulah yang harus dijadikan sebab buat tidak mengangkatnya. Karena tersebut di dalam satu hadis bahwa suatu kaum datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta suatu jabatan. Lalu beliau tolak permintaan itu dengan sabda beliau, Inna la nuwalli amrona hada man tolabahu. Kami tidak berikan kekuasaan pekerjaan ini kepada orang yang memintanya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah kita kutipkan pembahasan Ibnu Taimiyah terhadap ayat-ayat amanah yang terkenal ini. Di dalam ayat ini telah dijelaskan bahwasanya Allah telah memerintahkan kamu. Dengan kata memerintahkan itu teranglah bahwa mengatur pemerintahan yang baik dan memilih orang yang cakap adalah kewajiban yang dalam ketentuan hukum usul fikih dijelaskan berpahala barang siapa yang mengerjakannya dan berdosa barang siapa yang menganggapnya enteng saja. Dari sini juga dapat dipahamkan bahwa bagi seorang muslim memegang urusan kenegaraan artinya telah memegang amanah, dan urusan bernegara adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama. Tidaklah dapat seorang muslim berlagak masa bodoh dalam soal kenegaraan. Di ayat ini diperintahkan kepada kamu meletakkan amanah kepada ahlinya. Kamu adalah orang banyak atau umat, maka umat itulah yang membentuk pimpinan. Di zaman Rasul, beliau sendirilah yang memegang pimpinan. Beliau diakui Allah sebagai Rasulnya, dan beliau diakui umat sebagai pemimpinnya. Dengan ucapan syahadat, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah, berarti orang menyerahkan pimpinan kepada beliau dalam urusan agama dan urusan kehidupan dunia atau bernegara. Sampai di tangan beliau berdasar kepada perintah Allah, beliau serahkanlah segala urusan kepada ahlinya. Sebagai amanah, beliau ijtihad beliau. Setelah beliau wafat, akan memilih pengganti beliau memimpin orang banyak atau khalifah. Beliau serahkan kepada hasil musyawarah orang banyak untuk sendiri. Setelah diadakan musyawarah dari segala golongan, akhirnya diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah beliau. Ketika itu orang banyaklah yang menyerahkan amanah kepada ahlinya. Ini membuktikan bahwa orang banyak itu berdaulat.